Selamat datang di segmen kedua untuk penjelasan robot ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau general aja gimana sih cara mengoperasikan robotnya. Namun sebelum ke situ saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi si robot yang bentuknya bulat dan berotot ini di dalamnya itu banyak sekali jaringan sarafnya. Yang dimaksud adalah wiringnya. Jadi wiring itu akan menyambungkan antara join 1, join 2, hingga join terakhir. Nah, di mana aja sih letak joinnya? Untuk join yang pertama itu ada di sebelah sini. Ini merupakan poros utama dari si robot. Kemudian di join kedua berada di sumbu hulu lengan pertama, dan join ketiga berada di atas. Untuk join keempat berada di depannya, join kelima berada di sini untuk menggerakkan N efektornya, dan join terakhir berada di dalam N efektornya itu sendiri yang berfungsi untuk translasi bagi N efektor drill dan juga rotasi untuk N efektor dari klem itu sendiri. Nah, kemudian setelah si robot yang bulat ini dan kekar ini, robot bulat dan kekar ini tuh akan digerakkan sama benda kecil ini. Ini tuh controller, mungkin juga sudah dijelaskan di segmen sebelumnya. Dan controller ini tuh dia akan mengintegrasikan seluruh gerakan dari lengan robot, di mana gerakan dari lengan robot ini akan tergantung dari si benda kecil ini. Kemudian di sebelah benda kecil ini akan ada emergency stop, di mana fungsinya adalah sebagai switch kill yang nantinya apabila terjadi hal yang tak terduga pada robot, itu akan sangat membantu untuk menghentikan seluruh proses yang sedang berjalan di dalam robot. Dan oh ya, ada satu penjelasan yang sedikit lewat. Setelah dari lengan robot ini, kotak apa ini? Nah, kotak ini tuh merupakan tempat di mana otaknya robot ini berada. Jadi di dalam kotak ini tuh ada panel yang isinya ada komputer, ada MCB, PCB, power supply, dan lain sebagainya, di mana di kotak ini merupakan istilahnya komponen utama buat nyalain dan juga buat ngejalanin si robot gitu. Nah, kemudian di layar ini, pada layar ini merupakan tempat untuk ngekontrol si robot, di mana itu akan menjalankan robotnya itu sendiri. Mungkin secara singkat untuk perkenalan terkait robotnya seperti itu. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk gimana nih cara mengoperasikan robotnya. Baik, mungkin dimulai dulu dari pastikan seluruh switch saklar yang berada di dalam robot ini menyala. Yang pertama kita nyalakan dulu emergency stopnya. Oke, sudah nyala. Kemudian ini adalah ada salah satu switch untuk menyalakan dan mematikan PCB untuk end tool itu sendiri. Oke, setelah semuanya menyala, kita pindah ke layar yang kecil. Kita buka dulu desktop CAN startup-nya. Lalu di sini akan diminta untuk memasukkan password, dan passwordnya itu sama, yaitu POIU. Enter. Oke, setelah dari CAN startup, kita pindah ke desktop teleop. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan yang menunjukkan bagaimana sih si robot ini akan bekerja. Jadi untuk memilihnya itu kita sesuaikan dengan end tool yang berada di lengan robot yang terpasang saat ini. Dan untuk saat ini end tool yang terpasang yaitu drill, jadi kita akan memilih menggunakan drill. Oke. Nah, sebelum kita mengintegrasikan antara robot dengan controller ya, pastikan seluruh join robot itu homing ke titik 0 ya. Jadi kita akan set homing terlebih dahulu. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk robotnya di posisi homing atau mencapai titik 0 ya. Oke, setelah dipastikan aman pada robot ketika posisi homing, selanjutnya kita
coba keluarkan pen controllernya. Kita angkat hingga mencapai titik aman, di mana tanda dari titik aman controllernya itu sendiri akan ditandai dengan munculnya logo disable pada layar itu. Nah, kita akan klik disable-nya dan otomatis robot akan terintegrasi dengan controllernya. Oke, untuk saat ini robot telah terintegrasi dengan dengan controller, mohon maaf. Jadi dia akan secara sempurna mengikuti gerakan dari controllernya itu sendiri. Jadi dia akan terintegrasi penuh, di mana dia akan mengikuti gerakan controller. Nah, kemudian untuk end tool sendiri akan ada beberapa perlakuan khusus, seperti untuk bagaimana sih cara menyalakan drill yang berada di end effector ini. Untuk menyalakan drillnya, cukup kita putarkan tuas controller ini ke arah kanan. Oke, dengan demikian drill telah berputar secara sempurna. Dan terdapat satu lagi proses yang bisa dilakukan, yaitu bisa memajukan dan memundurkan drillnya. Untuk memajukan, cukup tekan tombol yang berada di atas atau yang berwarna abu-abu muda. Kita bisa tekan. Nah, drillnya sudah berjalan maju. Oke, setelah dirasa titik majunya cukup dan kita ingin memundurkannya kembali, kita dapat tekan tombol yang berada di bawah atau yang berwarna abu-abu tua. Oke, untuk drillnya sudah kembali secara sempurna. Dan gimana sih cara mematikannya? Sama, tinggal diputar aja ke arah kiri untuk pennya. Oke, untuk proses ini telah selesai. Dan untuk mematikan seluruh robot, pastikan lagi kontrolnya berada di titik aman, di mana titik aman juga sama seperti waktu integrasi di awal. Titik aman ditandai dengan munculnya logo enable pada layar. Setelah mencapai titik aman, kita klik lagi untuk mendapatkan posisi disable. Dan untuk saat ini posisi robot telah terputus dari kontrolnya. Jadi ketika controller digerakkan, robot sudah tidak mengikuti kontrolernya. Namun ketika ingin mengintegrasikan lagi antara controller dan robot, dapat diposisikan lagi ke posisi aman. Kemudian kita bisa klik lagi untuk enable-nya. Nah, saat ini bisa terintegrasi kembali dengan controllernya. Demikian. Oke, kita coba. Oke, untuk percobaan robot telah selesai. Dan bagaimana proses menyelesaikan semuanya? Kita bisa klik tombol quit yang berada di layar ini. Bisa klik tombol quit. Oke, kemudian kita juga bisa matikan seluruh aliran listrik yang berada dengan cara menekan emergency stop yang ada. Namun pastikan untuk dibantu tahan dengan tangan pada robotnya, dikarenakan dia akan turun secara signifikan. Oke. Nah, demikian tadi proses gimana sih tutorial atau cara untuk menyalakan robot. Tapi pesan dari saya, pastikan dulu apabila ingin mengintegrasikan robot dengan controller, pastikan tidak ada orang ataupun benda dalam radius 1 meter di sekitar lengan robot. Takutnya terbentur atau terjadi hal-hal yang tidak terduga. Mungkin demikian penjelasan dari segmen kali ini. Akan dilanjutkan untuk segmen berikutnya terkait dengan pengujian robot itu sendiri. Terima kasih.